Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan bagikan sebuah partai catur yang indah dengan langkah-langkah brilian dari seorang pecatur legendaris, Alexander Alekhine, juara dunia tahun 1927-1945. Lawan Alekhine kali ini salah seorang grandmaster terkuat dunia, Samuel Rzeszewski dari Polandia. Bagaimana keseruan permainan ini? Mari kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1937. Putih dipegang oleh Alexander Alekhine dan hitam oleh Samuel Herman Rzeszewski. Di sini Alekhine mulai bidak E4, hitam kuda F6. Ini adalah pertahanan Alekhine. Putih bidak E5, hitam kuda D5, putih D4, hitam D6, kuda F3, gajah G4, putih bidak C4. Sampai di sini langkah-langkah masih sesuai dengan langkah-langkah textbook. Hitam kuda B6. Di sini Alekhine lebih memilih gajah E2. Hitam bidak pukul bidak, putih kuda pukul bidak, hitam gajah pukul gajah, menteri pukul gajah. Dan di sini Rzeszewski menteri pukul bidak D4, Alekhine rokade pendek. Di sini hitam menang satu bidak, tetapi putih unggul perkembangan. Artinya posisi masih tetap berimbang. Di sini hitam kuda 8 D7 mengajak pertukaran kuda. Alekhine menerima kuda pukul kuda, hitam kuda pukul kuda. Dan di sini Alekhine melanjutkan kuda C3 pengembang buah. Rzeszewski bidak C6 mengontrol peta B5 dan D5. Alekhine gajah E3 mengancam menteri. Hitam menteri E5. Alekhine benteng A D1 menduduki peta atau lajur D yang sangat penting. Hitam bidak E6 untuk membuka jalan gajah di F8. Di sini Alekhine menteri F3 agar nanti dia buka gajah tidak terjadi pertukaran menteri. Sebab kalau di sini terjadi pertukaran menteri, tentu hitam akan unggul karena hitam unggul satu bidak. Pada posisi ini hitam rokade. Dan Alekhine melihat bidak A7 yang diberikan oleh hitam, tentu dia ambil bidak A7. Rzeszewski menteri A5 mengancam gajah. Gajah mundur ke D4. Hitam menteri E5 mengajak pertukaran menteri. Karena di sini Alekhine menganggap menteri lebih penting, maka dia tidak menukar menteri tetapi mainkan menteri ke G3, menduduki diagonal B8 H2 yang sangat kuat.
Hitam di sini melihat diagonal ini sangat berbahaya untuk dia, maka dia mainkan bidak E5 menutup diagonal sambil mengancam gajah. Di sini alih-kain gajah E3 dan hitam gajah B4. Rencananya jelas untuk memukul kuda agar bidak putih bertumpuk di lajur C, dan itu menguntungkan untuk hitam. Tentu saja di sini alih-kain tidak mau, maka dia kuda ke A4 mengintip peta B6. Dan di sini hitam gajah A5 melindungi peta B6. Alih-kain melanjutkan bidak F4 mengajak pertukaran bidak. Hitam gajah C7 menambah perlindungan. Di sini alih-kain bidak B3. Ini adalah langkah tunggu untuk melihat apa kira-kira kemungkinan langkah hitam. Dan di sini hitam juga memainkan langkah tunggu bidak F6. Tapi di sini hitam melakukan langkah yang agak lemah. Sebenarnya di sini lebih baik langkah hitam kuda F6, menteri G5 mengajak pertukaran menteri, menteri G6, putih menteri pukul menteri, H pukul G6, dan posisi masih tetap berimbang. Kita kembali ke langkah partai. Di sini hitam bidak F6 dan posisi putih sedikit lebih unggul. Putih bidak pukul bidak E5, benteng mengancam menteri. Dan di sini hitam menteri E6. Tentu ada sahabat catur yang bertanya, kenapa hitam tidak menteri pukul bidak? Ya, kita undur sebentar. Di sini seandainya menteri pukul bidak E5, tentu gajah F4 mengancam menteri. Menteri A5 sambil melindungi gajah. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah, putih menteri pukul bidak G7, benteng H G8, menteri H6, dan posisi putih lebih unggul. Itu sebabnya tadi hitam tidak memukul bidak E5. Kita kembali ke langkah partai. Di sini menteri yang terancam ke E6 dan alih-kain bidak H3, hitam benteng G8 melindungi bidak di G7, gajah D4 menambah perlindungan terhadap bidak di E5, kuda pukul bidak. Di sini alih-kain melihat ancaman gajah di C7 yang berbahaya, maka dia melarikan menteri ke C3 sambil tetap mengontrol peta E5. Dan di sini hitam kuda mundur ke D7 untuk membuka diagonal H2 B8, dan alkehin bidak C5 mengontrol peta B6 dan D6. Hitam benteng G E8 memperkuat peranan di lajur E. Putih bidak B4 mulai melakukan serangan di sayap menteri hitam. Sebenarnya di sini putih melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini tadi langkah putih itu benteng D2 atau bisa juga raja H1.
Kita lanjutkan langkah partai. Di sini putih bidak B4, membiarkan bidak A2 gratis. Hitam di sini kuda B8. Dan di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Posisi yang tadinya hitam lebih unggul, sekarang putih yang lebih unggul. Seharusnya tadi hitam lebih baik menteri pukul bidak A2 sekaligus mengancam kuda. Bila benteng A1 menteri ke D5 dan posisi hitam jauh lebih unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini kuda B8, maka Al-Jahin tidak membuang kesempatan untuk memaksa pertukaran gajah. Dia kuda B6 skak. Mau tak mau gajah terpaksa pukul kuda. Bidak pukul gajah B6 dan bidak B6 Al-Jahin sangat kuat mengontrol pita C7. Dan di sini hitam baru menteri pukul bidak A2, tetapi sudah agak terlambat. Putih menteri G3 mengancam mat di C7. Dan hitam benteng D7 melindungi peta C7. Gajah C5 menambah tekanan dan juga ancaman putih. Benteng pukul benteng dan kemudian menteri skak ke C7. Tentu saja di sini Resevsky menteri F7 untuk melindungi benteng di D7. Dan posisi putih sangatlah unggul. Pada posisi ini Al-Jahin benteng A1. Tujuannya tentu untuk memasuk ke A8. Tetapi di sini Al-Jahin melakukan langkah yang lemah, sehingga posisi yang tadinya unggul menjadi berimbang kembali. Seharusnya tadi lebih baik putih bidak B5 untuk memaksa pertukaran. Dan di sini seandainya hitam bidak pukul bidak, tentu putih gajah D6 mengancam kuda. Dan bila kuda F6 C6, maka menteri A3 dan posisi putih benar-benar sangat unggul. Kita kembali ke langkah partai. Di sini putih benteng A1 dan posisi kembali berimbang. Hitam menteri G6 mengajak pertukaran menteri, dan jelas di sini Al-Jahin tidak akan menukar menteri karena menteri ini sangat berguna untuk menyerang Raja Hitam. Maka jelas dia akan melarikan menteri H2. Dan di sini hitam melihat diagonal H2 B8 yang sangat berbahaya. Maka hitam benteng menutup ke E5. Tapi di sini hitam melakukan langkah yang lemah. Lebih baik di sini kuda A6. Bila putih bidak B5, C pukul B, benteng F C1
maka benteng E2 bila gajah F2 open skak, maka benteng C2 posisi masih tetap berimbang. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini hitam benteng E5 menutup diagonal H2 B8, dan di sini tentu saja putih melanjutkan rencananya benteng A8 mengikat kuda di B8. Nah, pada posisi ini melihat ancaman putih tidak terlalu berbahaya, maka hitam benteng D2 tujuannya juga untuk mengikat menteri di H2 karena ada ancaman mat di G2 apabila menteri pindah tempat ke F4. Nah, sahabat catur, di sini Alekain melakukan sebuah langkah kombinasi yang benar-benar brilian, sehingga seorang Grandmaster pun tidak menduga langkah ini. Pertama, Alekain benteng pukul kuda skak, raja pukul benteng, dan kemudian Alekain menteri pukul benteng, mengorbankan menterinya dan skak. Sampai di sini Resevski menyerah, sebab kalau dilanjutkan mat 3 langkah paling lama tidak bisa dihindari. Seandainya raja lari ke C8 tentu mat di C7. Kalau raja ke A8 tentu 2 langkah mat dengan benteng A8, benteng tutup benteng, dan benteng pukul benteng skak mat. Dan seandainya bidak pukul menteri, juga benteng F8 skak, dan 2 langkah lagi mat kalau menteri dibuang dan benteng dibuang. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dengan kombinasi-kombinasi brilian dari seorang juara dunia, Alexander Alekain. Semoga partai ini bisa menambah wawasan Anda dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini Ek-Rai atau sinar Ek. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.